Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Yang terhormat kepada Bapak Arif Hermanu sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu pejabat yang hadir pada Zoom kali ini dan juga seluruh sahabat Morning Recharge Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir melalui Zoom maupun yang benar mendengarkan melalui radio kanal Bea Cukai. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dalam program Morning Recharge Ramadan episode keempat pada bulan Ramadan yang keempat, bulan Maret tanggal 4, yang mengambil tema Syiar Quran dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita kehadiran nih Bapak Arif Hermanu selaku Kepala Seksi Bank dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kanwil DJPB Banda Aceh. Mohon dikoreksi Pak jika ada salah. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, keimanan, keislaman, juga kesehatan sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat hadir yang insya Allah kita akan sama-sama mendengar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Hermanu. Semoga apapun materi yang disampaikan setidaknya dapat menjadikan ilmu kepada kita semua dan semoga ilmu itu dapat bermanfaat di kehidupan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana berkat beliau kita semua dapat menikmati indahnya dinul Islam hingga saat ini. Mungkin eh, tanpa panjang lebar, saya juga self MC ini sebenarnya dadakan saya nyiapinnya. Eh, karena waktu terbatas, mohon izin Pak Arif Hermanu, eh, apakah bisa dicek sound terlebih dahulu? Ya, boleh cek cek cek. Mungkin semuanya terdengar ya dengan jelas ya. Langsung saja Pak, mohon izin kepada Bapak Arif Hermanu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Halim atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, di bulan suci ini, Allah masih bangunkan kita, masih bangkitkan kita semua, dan masih berikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kesempatan ini harus kita raih dengan sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya, dan Allah berikan
keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang menjadi contoh dan tauladan untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan contoh-contoh, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengikuti jejak beliau, dan kelak ketika di yaumul akhir Allah bangkitkan kita semuanya, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kemarin saya diberi amanah ya untuk membersamai, menemani Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Sebuah kehormatan bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang solehah di Bea Cukai ini yang memang dari dulu dakwahnya luar biasa. Baik, mungkin sedikit perkenalan ya Bapak Ibu, dan nanti saya sedikit cerita juga. Nama saya Arif Hermanu, ya. Saya lahir di Banjarnegara, ya. Lahir di Banjarnegara tahun 1976. Kemudian saya penempatan pertama waktu setelah lulus kuliah dulu tahun 98 ya. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak saya ditempatkan di mana nih? Boleh dicat nih Bapak Ibu. Boleh tebak-tebakan ya. Ada yang tahu saya ditempatkan di mana? Dulu saya lulus ketika reformasi ya. Jadi angkatan 98 ya, angkatan 98 lulus itu kami berbeda nasibnya dengan yang lain, karena kalau kakak kelas dulu, ada yang tahu nih, Papua, Jayapura nih, wah, dapat bocoran dari mana nih? Ya, saya ditempatkan dulu di Wamena ya, jadi kalau dari Jayapura itu masih kurang lebih 1 jam. Nah, karena dulu waktu saya lulus tuh statusnya belum CPNS atau PNS gitu, jadi saya tidak mendapatkan uang jalan ya, uang dinas. Akhirnya saya naik kapal dari Surabaya sampai Jayapura ya, naik kapal Rinjani. Kapal Rinjani sepertinya sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena sudah diserahkan ke Angkatan Laut kalau tidak salah ya. Nah itu 7 hari 7 malam ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah akhirnya saya sampai di Jayapura, kurang lebih saya 2 bulan di Jayapura, diperbantukan untuk sedang ada audit waktu itu ya, Ijen. Nah setelah dari Jayapura 2 bulan baru saya ke Wamena ya, dan alhamdulillah itu mutasi penempatan saya pertama. Kemudian setelah dari Wamena saya pindah ke Cilacap ya, sempat juga sering melakukan kegiatan dengan teman-teman Bea Cukai di Cilacap ya, ada badminton dan lain-lain. Setelah dari Cilacap, qadarullah waktu itu ada tsunami Aceh. Kemudian di tahun 2005 dibentuk KPPN khusus Banda Aceh. Kemudian saya dipanggil ke sana ya untuk menjadi relawan rehab dan rekon Aceh pasca tsunami ya, dari 2005 sampai 2010. Kemudian setelah itu saya kembali ke Jakarta. Saya ke Jakarta di kantor pusat, di sekretariat, di bagian umum dan kepegawaian. Setelah itu saya ke Bali G ya di tahun 2018, dan qadarullah di tahun 2021 saya kembali ke Banda Aceh. Jadi itu sekilas tentang perjalanan tugas saya. Dan seperti yang di judul ya, syiar Quran dimanapun berada, alhamdulillah selama saya ditempatkan dimanapun, saya membawa bekal Al-Quran ya, membawa bekal Al-Quran ya. Kenapa memilih Al-Quran ya? Yang pertama adalah karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia ya. Apapun yang menempel, yang melekat bersama Al-Quran, insya Allah dia akan mulia. Kita sama-sama tahu manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Kemudian malaikat yang terbaik, ya, malaikat yang suci adalah malaikat Jibril, karena
Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga tempat, ya, tempat yang paling mulia adalah tempat di mana di situ diturunkan Al-Qur'an, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Mekah Madinah ya tidak akan sepi ya kecuali saat Covid yang memang dibatasi ya. Tidak akan sepi sampai nanti yaumul akhir karena di sanalah rumah Allah, di sanalah makam Rasulullah SAW. Orang berlomba-lomba untuk mengunjunginya. Orang harus rela antri selama puluhan tahun sampai sekarang ya untuk bisa berkunjung ke sana baik umroh maupun haji. Dan subhanallah kita sama-sama tahu bahwa ketika kita ibadah di sini dan kita ibadah di sana ya hitungan timbangan pahalanya juga berbeda. Ya. Di Masjidil Haram di Mekah hitungannya 1 rakaat berbandingnya 100.000 kali ya. Nah, kita untuk mencapai 100.000 ya rakaat itu ya kita butuh berapa lama ya kalau di Indonesia. Tapi di sana cukup 1 rakaat. Ini gambaran dari betapa mulianya sesuatu yang menempel melekat bersama Al-Quran. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya sebanding atau setara dengan 1.000 bulan. Ya, disebut malam Lailatul Qadar. Ya, apabila kita beribadah di dalamnya, maka insya Allah amalan kita akan dilipat gandakan. Ya, baik mungkin tilawah kita, sholat malam, ya, kemudian saum kita, itikaf kita, ya, zikir kita, insya Allah semuanya diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita juga dianugerahi ya mukjizat juga ya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an. Dan apa bedanya Al-Qur'an dengan mukjizat nabi-nabi yang lain? Ya. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain berlaku hanya pada saat itu saja, ya. Pada saat nabi itu hidup, tetapi setelah nabi itu meninggal dunia, meninggalkan umatnya, maka mukjizat itu tidak berlaku lagi. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang luar biasa, meskipun yang membawanya, yang menerimanya, yang menyampaikannya sudah meninggalkan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Quran masih bisa kita gunakan, masih kita jadikan sebagai kompas kehidupan kita. Dan Al-Quran adalah penenang jiwa manusia. Ya. Makanya kalau kita mungkin stres, banyak kerjaan di kantor, ada kinerja-kinerja yang belum diselesaikan, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Semoga Al-Quran ini menjadi penenang kita, menjadi jalan yang terbaik untuk kita semua. Bahkan Umar menyampaikan kalau aku kehilangan sesuatu itu aku akan mencari di dalam Al-Quran. Ya. Mencari bukan berarti ada di dalam Al-Quran secara letterless, ya, tapi setidaknya mendapatkan inspirasi, ya, sehingga membuat ya, strategi yang kita jalankan bisa mendapatkan atau menjadi strategi yang terbaik. Jadi itu yang pertama ya terkait dengan Al-Quran. Kemudian syiar ya, ada syiar Al-Quran dimanapun berada. Kenapa harus kita syiarkan ya? Kita mungkin sebagai pegawai Kementerian Keuangan lah katakanlah, itu setiap hari kita berinteraksi dengan teman-teman kantor, kita melakukan tusi-tusi yang ada di kantor. Tapi jangan dilupakan bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup di tengah masyarakat, bukan makhluk yang hidup sendiri gitu ya. Maka sudah seharusnya kita memberikan manfaat dimanapun kita berada. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita hidup mati ini kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar bisa memberikan amalan-amalan yang terbaik. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diharapkan bisa memberikan amalan yang terbaik. Ya. Bukan aksaru amalan, bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang terbaik.
Dan amalan-amalan yang terbaik itu adalah amalan yang bisa berumur panjang. Ya, amalan yang berumur panjang ini harus kita jaga ya, harus kita tahu kunci-kuncinya. Ya. Sehingga ketika kita mati, kita sudah meninggal, ya, itu pahalanya masih tetap mengalir, ya, mengalir ke rekening pahala kita, ya, pasif pahala kita ya. Kalau kita mengenal pasif income, ya, ada pasif pahala, ya, pahala yang kalau kita sudah tidak melakukannya, tapi pahala itu tetap mengalir. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis-hadis disebutkan ya orang-orang terbaik, ya, orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik itu bukan yang banyak amalnya, ya, banyak hartanya, ya, banyak ilmunya. Kalau tidak bermanfaat itu bukan menjadi amalan yang terbaik. Banyak hartanya kalau tidak bermanfaat itu juga bukan menjadi amalan yang terbaik. Jadi di dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, begitu juga dengan Al-Quran. Ya, di dalam hadis juga disebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, jadi barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik, ya, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kita perlu seimbang, ya. Perlu seimbang di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka jangan sampai sesuatu itu hilang dari diri kita. Ya. Seperti lilin, ya. Lilin itu ketika menerangi, ya, itu dia leleh, dia hancur, ya. Dan suatu saat dia akan habis. Ya, ya menerangilah, ya, memberi manfaatlah seperti sinar surya, sinar matahari. Ya. Makanya lagu buat ibu itu kan seperti sinar sang surya yang menerangi dunia. Ya. Dia itu selalu memberi, ya, dan tak mengharapkan kembali. Ya. Ini mirip dengan ayat di Al-Quran, ya. Wala tamnun tastaksir, ya. Janganlah kamu memberi, ya, dengan niat untuk mendapatkan kembali, mendapatkan sesuatu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekedar bercerita ya. Saya ketika di Wamena dulu juga saya mengajarkan anak-anak ya Al-Quran. Kemudian ketika saya di Depok, kemudian alhamdulillah ada lembaga khusus yang dimana saya belajar, ya. Saya belajar di Rumah Tajwid Indonesia, ya, di Depok yang didirikan oleh guru kami Ustadz Hartanto Saryono. Ya. Saya kurang lebih tahun 2012 saya bergabung di Rumah Tajwid Indonesia dan sampai saat ini saya masih belajar. Ya. Karena pesan guru saya yang selalu saya pegang, ya, belajarlah kepada orang yang masih belajar Al-Quran. Artinya, jangan sampai kemudian kita mengajar, kita juga tidak belajar. Dan kita juga tetap belajar kepada orang yang masih terus belajar. Karena Al-Quran ini kalau kita selami terus, kalau kita pelajari terus, itu tidak ada habis-habisnya. Baik dari sisi membacanya, maupun dari sisi kandungan yang ada di dalamnya. Itu kalau kita pelajari tidak akan putus-putusnya. Dan saya di Depok bersama teman-teman, ya, termasuk teman saya Ustadz Hairul atau Mas Hairul Saleh, ya, yang ada di Pajak. Kami sama-sama mendirikan namanya Sahabat Quran. Ya, Sahabat Quran di tahun 2012-2013 ya, sekitar tahun itu. Kemudian dari lembaga yang ada di Depok itu, alhamdulillah ada beberapa cabang ya, ada di Tapos, Sawangan, ada di Limo ya. Itu kalau di Tapos sendiri di tempat saya tinggal di Jati Jajar ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang dekat dengan saya rumahnya di Depok ya, boleh dicat. Nah itu untuk saat ini di Tapos sendiri, di Kecamatan Tapos, Sahabat Quran itu peserta tahsinnya ya, tahsin yang kami dirikan itu ada sekitar 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Terus kemudian ketika 2018 saya dimutasi ke Bali G ya, Bali G itu di daerah Sumatera Utara, daerah Toba, itu
saya kembali membawa Al-Quran itu untuk berinteraksi bersama masyarakat. Ya. Saya di sana bertemu dengan teman-teman, ya, kebanyakan teman-teman Batak, ya, memang pusatnya Batak tuh di Balige, di daerah Tarutung, Humbang Hasundutan, di Samosir, gitu ya. Nah, kemudian kami membuka juga di sana, ya, membuka di sana. Saya waktu itu tinggalnya di kontrakan rumah saya, ya, karena rumah dinasnya terbatas waktu itu, hanya 3 unit. Akhirnya, alhamdulillah saya bisa lah mengontrak rumah di sebuah kampung, ya, namanya Kampung Tampu Bolon. Alhamdulillah di situ ada masjidnya dan ada MIS, ya, Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Ya, saya kemudian memberanikan diri untuk masuk ke madrasah ini bersama istri saya, menawarkan, ya, awalnya itu menawarkan untuk wali murid yang mu'alaf, ya, belajar Al-Quran. Nah, alhamdulillah responnya bagus, apalagi kepala sekolahnya itu semangat, ya, beliau adalah orang yang pertama kali mendaftar sebagai murid tahsin Al-Quran. Dari situ kemudian saya dan istri juga membuka di tempat yang lain, ya, ada di SMK Negeri Balige, kemudian ada juga yang tempatnya agak jauh, ya, di Pintu Pohan, ya, ibu-ibu waktu itu. Jadi setiap pekan sekali, ya, istri saya ke sana, kurang lebih jaraknya berapa, ya, mungkin 15 kilo dan 15 atau 20 kilo, ya. Itu jalannya agak jauh juga, ya, ke arah, kalau Bapak Ibu tahu dan pernah sana mungkin atau pernah mendengar ada apa, air terjun Sigura-gura, ya, atau air terjun Ponot yang tertinggi di Indonesia. Nah, kurang lebih dekat-dekat daerah situ. Nah, selain itu juga kami memperluas wilayah tahsin ini, grup tahsin ini di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya. Humbang Hasundutan ini kalau naik, waktu itu saya naik motor, ya, sama istri saya dan anak saya, itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Dan ini biasanya kami sepekan atau 2 pekan sekali kami ke sana. Kami nginep di hotel yang ada di sekitar Masjid Humbang Hasundutan atau Masjid Kota Dolok Sanggul. Nah, kami membuka juga di sana tahsin Al-Quran. Nah, dan alhamdulillah berjalanlah kurang lebih, ya, selama saya di sana, ya, berarti 2 tahun, ya, 3 tahun, ya, 3 tahun kurang 1 bulan. Dan alhamdulillah interaksinya sangat bagus, dan sampai saat ini kami juga masih melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana, ya, baik di Balige, di Humbang Hasundutan, termasuk juga ada di Tarutung, ya, di Tarutung. Dan sebagian lagi kami melakukan secara online, apalagi waktu di Balige memang kondisinya waktu itu masih COVID, ya. Jadi itu, dan kemudian, ya, betul, lokasi food estate. Nah, ya, yang sempat dulu diresmikan oleh Pak Jokowi, ya. Dan kemudian setelah saya mutasi di Aceh, kami juga membuka kembali, ya, kelas-kelas tahsin Al-Quran, baik di Banda Aceh, di Sabang, dan terakhir kemarin saya dan istri mengunjungi peserta tahsin atau guru tahsin yang ada di Simelu, ya, Pulau Simelu. Pulau Simelu ini kurang lebih 300 atau 400 km, ya, dari Banda Aceh, dan itu harus menyeberangi lautan, ya, melalui pelabuhan penyeberangan Labuan Haji, ya. Jadi kurang lebih 1 pekan yang lalu, hari Jumat saya berangkat, kemudian hari Sabtu, Ahad, Senin kami balik ke Banda Aceh, dan alhamdulillah kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan teman-teman yang nun jauh, ya, jauh di sana, yang kalau ke sana tuh harus paling tidak 3-4 hari, ya. Makanya saya dan istri kurang lebih 5 hari termasuk di dalam perjalanan bertemu dengan teman-teman yang ada di sana, ya. Dan subhanallah, tanggapannya luar biasa. Kami selain melakukan upgrading untuk para guru, juga melakukan rekrutmen, ya. Dan alhamdulillah ketika kami membuka rekrutmen, itu ada sekitar 78 orang ikut bergabung. Kemudian dibagi menjadi 7 kelompok, ya. 7 kelompok, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa
di follow up oleh teman-teman yang di sana. Ya. Ya, terus tadi Pak Ratno sempat melihat profil saya ini kok tulisannya pengusaha pecinta Quran. Ya, memang saya dan istri bergabung di sebuah komunitas bisnis ya, yang di dalamnya ada nama Al-Quran ya, komunitas pengusaha pecinta Quran. Jadi harapannya ya bagi kami untuk mengajar Al-Quran itu, mengajar Al-Quran bukan menjadi sumber penghasilan sehari-hari ya. Kami selama ini membebaskan teman-teman, meskipun ada juga yang berbayar. Sebenarnya berbayar itu untuk apa? Untuk lebih mengikat. Kadang teman-teman yang dikasih gratis ini, kalau belajar suka males-malesan ya. Tapi kalau berbayar tuh karena sudah merasa membayar itu jadi semangat. Jadi uh, apa namanya? Itulah yang kami usahakan ya dengan berbisnis, dan dengan berbisnis ini menopang kegiatan-kegiatan dakwah kami. Termasuk ke Simelu kami kemarin kan ya harus rental mobil, harus membayar kapal itu. Ya tidak bisa membebankan dari teman-teman kita yang ada di Simelu. Dari hasil ya jualan kami, bisnis kami itulah kami kemudian bisa mensupport kegiatan-kegiatan kami. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang di pulau terluar yang terdekat di Banda Aceh ini ada di Sabang ya. Kalau Sabang itu hanya sekitar 1 jam dengan kapal cepat atau 2 jam dengan kapal lambat ya. Berbeda dengan Simelu ya. Kalau Simelu ini atau Sinabang ini itu perlu waktu kalau naik kapal bisa 24 jam ya. Saya Jumat berangkat pagi jam 8 sampai Simelu itu jam 8 pagi juga ya. Karena harus ke Labuan Haji, ya, kita rental mobil, itu kurang lebih 7 jam. Ya. 7 jam, kemudian keberangkatan jadwal kapal itu jam 10 malam, ya dari Labuan Haji sampai di Simelu itu jam 8 pagi. Ya. Jadi itu. Ya. Harapannya saya dan istri, ya mudah-mudahan dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan selalu mengajarkan Al-Quran, kami berharap mudah-mudahan ketika Allah panggil kami, mudah-mudahan kami dalam kondisi mengajar Al-Quran. Kami terus mengajar Al-Quran. Karena ada juga guru kami di rumah tajwid, ya. Itu guru istri saya juga, ya, salah seorang ustadzah yang waktu itu beliau meninggal dalam kondisi sedang menerima setoran bacaan Al-Quran. Ya. Jadi alangkah indahnya ketika kita meninggal di saat yang terbaik, di saat belajar atau mengajar Al-Quran. Dan kalau Gus Baha menyampaikan, Al-Quran ini syafaatnya, ya, karena syafaat itu banyak, salah satunya adalah yang didapatkan dari Al-Quran. Al-Quran ini ketika memberikan syafaat kepada kita, itu nanti bisa menjadi penghalang kita di azab atau dimasukkan ke neraka. Ya. Berbeda dengan syafaat yang lain. Kalau syafaat yang lain mungkin kita sudah masuk neraka, kemudian datanglah syafaat, syafaat itu bisa membebaskan kita dari api neraka. Tapi syafaat yang berasal dari Al-Quran ini, ya, dia bisa menolong kita, bisa mencegah kita ya dari masuknya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semuanya, ya, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita mengecas kembali keimanan kita. Ya, mari kita sama-sama mensyiarkan Al-Quran dimanapun kita berada. Yakinlah ya bersama Al-Quran Allah akan memberikan kelapangan untuk kita semuanya. Allah akan berikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan Allah tolong keluarga kita, anak-anak kita, ya. Karena kita tidak tahu ya tantangan di zaman ini yang luar biasa. Kita tidak bisa senantiasa mengawasi anak-anak kita. Marilah kita titipkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kita menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul Quran, ahlullah. Ya. Ketika kita sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezekinya, Allah yang akan mengawasi kita, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Halim dan rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif Harmanu yang telah memberikan eh, secercah ilmu kepada kita di pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sharing dapat kita terima, setidaknya kita dapat mengingat apapun perkataan dan ilmu yang beliau sampaikan. Dan semoga dapat kita cerna dan kita eh, amalkan di kehidupan sehari-hari kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, eh, mungkin saya sedikit ingin memberikan kesimpulan ya, atau sedikit poin yang disampaikan oleh Bapak Arif Armani. Izin Pak, mohon koreksi jika salah. Jadi yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada satu poin yang dimana saya sendiri pun sering mendengar ya sebenarnya. Tapi mungkin bagi teman-teman juga ini dapat dijadikan pelajaran. Bahwa Al-Quran itu dapat menjadikan semua orang ataupun dapat menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang mulia. Sebagian disampaikan oleh Bapak Arif tadi bahwa ketika Al-Quran ini diturunkan kepada seseorang di muka bumi ini, itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia atau manusia paling mulia di muka bumi. Kemudian juga Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi disebutkan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kemudian yang ketiga, malam yang dimana terdapat eh, penurunan Al-Quran di dalamnya, maka itu adalah malam Lailatul Qadar dan itu adalah malam yang paling mulia. Dan kemudian kota juga, kota Mekah dan Madinah adalah kota yang dimana diturunkannya juga Al-Quran. Maka kalau ada di surah yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surah Makkiyah. Ketika surah itu diturunkan di Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Dan dua kota ini adalah kota yang terbaik di muka bumi. Dan kemudian yang terakhir, eh, Bapak tadi menyebutkan bahwa hendaknya kita semua, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran ini akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mulia dan akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu rangkuman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada diskusi ya, sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau ingin sharing atau ingin minta pendapatnya, bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat. Baik, sudah ada sudah ada Ibu Etik Diah dari Kasubag Umum Halim. Sama nih Bu, namanya Halim. Izin kepada Ibu, dipersilahkan. Ya, izin bertanya Ustadz Arif. Apa kalau dari ceritanya tadi ya, Ustadz Arif kan kotanya kecil-kecil ya, dan kalau nggak salah kan daerah Medan itu ya pokoknya daerah Sumatera Utara kan sebagian besar kan masyarakatnya ini ya Nasrani ya. Eh, nah, bagaimana Ustadz Arif itu memberikan apa ya eh, apa dukungan kepada masyarakat di sana untuk menyebarkan Al-Quran ini. Apakah mereka itu memang pada dasarnya itu sebagian besar masyarakat di sana, apakah memang udah dari awalnya tuh mereka itu memang sudah Muslim, ataukah mereka itu belum mempunyai agama, ataukah mereka itu sebagian besar Nasrani terus berpindah atau bagaimana? Kok sepertinya kok apakah atau memang mempunyai hambatan yang besar atau bagaimana? Mohon ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung dijawab saja ya Bapak Arif. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik ya. Alhamdulillah, ini pertanyaannya maksudnya bukan pertanyaan masalah hukum dan lain-lain, tapi sesuatu yang memang saya lakukan ya. Jadi saya mengalir aja menceritakannya. Ya Bu, saya ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan terdalam, terluar itu ya, terujung ya, Iya, dari makanya. dari Wamena ya.
Makanya dari Sabang sampai Merauke sudah saya jajakin semua, Bu, ya. Eh, jadi gini, kalau di Bali G itu ya, Bali G itu ada yang mereka memang sudah terlahir dalam kondisi Muslim, ada juga yang mereka mu'alaf. Ya. Dan ada juga yang mereka dari sisi keilmuan sebenarnya sudah lebih bagus itu daripada kami itu ya. Daripada waktu itu istri saya lah. Istri saya pernah punya peserta tahsin ya. Salah seorang ibu yang sudah senior, sudah sepuh ya. Namanya Bu Rointan Pane ya. Dan beliau itu sudah sering menjadi juri MTQ ya. Kalau ada kegiatan MTQ di Kabupaten Toba, dulu namanya Toba Samosir ya, itu beliau hampir selalu menjadi juri. Itu. Tapi kemudian ketika kami mengajak belajar bersama gitu ya, beliau mau, gitu ya. Beliau mau. Ya. Bahkan beliau sampaikan begini kepada istri saya, Umi, aku nih selama ini kan sudah jadi juri MTQ, ya. Tapi aku belum pernah nih belajar yang Umi sampaikan ini ya, detail gitu ya. Ya, jadi kami di rumah tajwid kan ada buku namanya buku Mutkin. Nah, itu buku pedoman membaca Al-Qur'an secara mudah ya. Mudah gitu ya. Nah, kami menggunakan metode itu. Nah, beliau sampaikan ya di Buro Intan Pane ini. Bahkan beliau itu luar biasa ya, dan ibu-ibu yang lain yang rata-rata udah nenek-nenek gitu ya, lansia itu ada di dalam satu grup, mereka itu semangatnya luar biasa. Meskipun mereka ada di daerah minoritas, mereka ada di lingkungan Batak, itu mereka semangatnya luar biasa. Ya, ketika hujan, gerimis ya, istri saya sudah di dalam hati, adalah nggak apa-apa lah kalau memang nggak hadir, nggak apa-apa karena gerimis, karena hujan. Tapi apa yang terjadi? Mereka hadir. Gitu. Mereka mengatakan kepada istri saya, Umi, kami ini nggak mau kehilangan satu kali pelajaran pun nggak mau kami. Gitu. Jadi subhanallah ya, meskipun mereka di lingkungan yang mungkin tidak seberuntung kita ya, tapi mereka punya semangat yang biasa. Dan Puro Tanpan ini pernah beliau habis dirawat ya, dirawat lah waktu itu kami nggak tahu kalau beliau sudah pulang gitu ya. Nah pikir istri saya ketika belajar tuh beliau nggak hadir karena kan beliau kemarin informasinya dirawat ya. Rupanya beliau sudah pulang, masih ada bekas infusnya itu. Pas ada pelajaran beliau datang, loh Bunda, kenapa Bunda hadir gitu? Ya, aku nggak mau ketinggalan gitu. Aku meskipun masih belum sehat kali, aku maulah belajar terus katanya. Itu yang luar biasa. Nah itu satu yang dari memang ahli sudah bisa membaca Al-Quran. Ada satu kisah lagi yang dari mu'alaf. Ya. Ini kebetulan beliau tinggalnya dekat dengan rumah saya ya di Kampung Tambu Polon. Nah, itu kurang lebih sekitar ya 50 meter. Namanya Bu Herta Manurung. Beliau mu'alaf ya. Suaminya ini ya merasa belum bisa mengajari lah. Ya. Nah, Bu Herta Manurung ini memang ketika belajar ya dia tidak tahu huruf ya. Dia tidak tahu huruf, kemudian sama istri saya diajarkan ya satu huruf setiap huruf diajarkan ya kurang lebih ya 2 tahun lah ya 2 tahun belajar dengan istri saya. Akhirnya beliau ini bisa dan tidak hanya bisa juga mengajarkan kepada yang lain ya. Ketika kami pindah pun masih mengajarkan ya, karena beliau kalau tidak salah belajar juga di rumah tajwid. Nah kemudian apa yang terjadi ketika kami pindah ya, suaminya sedih Bu ya, suaminya sampaikan kepada saya, Abi, terima kasih ya, saya selama ini belum bisa mengajari istri saya, tapi kehadiran Umi di sini di Kampung Tambu Polon sudah menyemangati teman-teman semuanya, bahkan menyemangati istri saya sehingga istri saya bisa belajar Al-Quran, sekarang sudah lancar, sekarang sudah bisa sangat membekas di hati mereka ya.
Bahkan memang ketika kami di sana, kami pernah mengadakan acara kuliah perdana yang setiap setahun kami mengadakan itu. Saya didoakan oleh teman-teman di sana, termasuk sama Bu Intan Pani ini. Ini kalau bisa ini Pak Hermanu janganlah pindah dari Bali G. Gitu. Tapi kan kami pernah mengadakan acara kuliah perdana yang setiap setahun kami mengadakan itu. Saya didoakan. Dan ini menjadi Recording in spirit kita progress. semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah di sana tidak ada sekolahan katakanlah kalau di kita kan ada ya ini apa Muhammadiyah, Al-Azhar gitu berarti Ya, belum ada ya? Atau apakah sekarang apa ini kan banyak ya sekolah Islam itu ya? Di sana ya, mungkin belum ada ya tadi ya? ya. Di sana adanya madrasah Bu, madrasah ibtidaiyah swasta MIS. Kalau di kampung saya ada lagi minnya agak jauh di daerah Porsea. Nah di kampung Tambobolan ada juga MTS negeri ya. Jadi sampai MTS negeri aja Bu. Dulu katanya saya dengar pernah ada MAN gitu. Tapi begitu MAN dibuka, muridnya kurang. Akhirnya ditutup lagi gitu. Jadi itulah kondisinya. Dan strategi saya, dan ini juga mungkin pintu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya membuka kelas tahsin kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya tiba-tiba saya dan istri menawarkan ya saya harus saya mau mengajarkan Al-Quran kan siapa saya lah nggak dikenal. Nah waktu itu ada apa namanya ada tawaran proposal pembangunan yaitu tangga ya, tangga di sekolah itu. Jadi sekolah MIS ini membangun lokal di bawah, kemudian dibuat juga di lantai atas. Nah itu perlu tangga untuk menjadi jembatan penghubung ya antara lokal di bawah dan lokal di atas. Nah disitulah kami masuk. Kami mencoba menggalang donasi dari proposal yang ada ya. Proposal yang ada karena saya baru pindah dari Depok ya. Jadi saya minta ke teman-teman di Depok ya, teman-teman saya juga lah seluruh Indonesia ya. Ini saya di sini nih ada investasi kebaikan nih. Dan alhamdulillah waktu itu terkumpul sekitar 25 juta dan itu kepala sekolahnya senang sekali gitu. Senang sekali sampai-sampai beliau mengatakan ini tangga ini alhamdulillah nih berkat Umi nih luar biasa nih. Kalau kami pingin sebenarnya kasih nama tangganya tangga Umi gitu ya. Tapi kan nggak mungkin. Nah dari situlah kemudian setelah kami berdonasi itu kami masuk gitu. Kami menawarkan Bu boleh nggak kami membuka kelas tahsin untuk ini aja wali murid mu'alaf gitu ya. Awalnya mu'alaf judulnya. Tapi setelah itu rupanya banyak yang berminat dan alhamdulillah waktu di Bali G kurang lebih itu ada 400 ya. 400 yang ikut belajar bergabung ya dengan kami dan juga kami juga menyiapkan guru-guru yang lain. Alhamdulillah ada beberapa kelompok ya baik yang di Bali G maupun di luar Bali G. Jadi itu kurang lebihnya Bu kondisi di Bali G ya. Berarti setelah Ustadz pindah ini tetap ada penggantinya ya? Ada meskipun nggak berjalan semua ya. Ada yang ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu itu. Kan kasihan kalau katakanlah ditinggal terus apa katakanlah menurun lah katakanlah kalau tetap dikembangkan kan ya bagus lah sekolahnya Iya, jadi iya, meningkat. iya, Bu. Ya syukuran dah. Alhamdulillah ya, makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hermanu yang telah memberikan jawaban dan juga materi pada pagi hari ini. Berhubung, mohon maaf nih Ibu Bapak semua, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 8.16, mari kita selesaikan saja acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah berkenan berbagi ilmu pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Semoga
kita semua mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Ali, Pak Ratno. Recording stopped. Iya, Pak. Terima kasih Pak Ini Arif. kayaknya ada teman-teman saya juga di sini nih ya. Terima kasih Pak Ustadz.